Teman-teman silakan tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita sampai ke inti dari permasalahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ke kamu bagaimana filosofi pendidikan di masa yang akan datang. The philosophy of education. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Maul. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan beberapa gambar yang menurut saya menarik untuk direnungkan. Yang pertama adalah gambar telepon modern atau smartphone zaman sekarang yang terbaru, yang termodern, yang tercanggih, dan dibandingkan dengan gambar telepon atau smartphone atau telepon di zaman dahulu. Ini dia gambarnya. Gambar yang kedua adalah mobil zaman sekarang dan mobil zaman dulu. Ini dia. Yang terakhir adalah gambar sekolah di dalam kelas zaman dahulu dan zaman sekarang. Ini dia. Bagaimana? Ya, yang tidak mengalami banyak perubahan adalah di kelas. Jika kita bisa beradaptasi dengan mobil, dengan handphone, dengan peralatan canggih yang lain, di dunia kesehatan juga seperti itu, dan lain sebagainya, pasti kita juga bisa beradaptasi, membuat kelas-kelas kita menjadi kelas-kelas modern, yang itu menjadikan siswa nyaman dalam menerima pembelajaran, dan guru juga sangat enjoy dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Pada video kali ini, saya akan menggarisbawahi ada 3 hal dalam video ini yang akan saya sampaikan terkait dengan pendidikan. Yang pertama untuk pemerintah, untuk para guru, semua guru yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah untuk orang tua. Pemerintah itu menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Biaya yang sangat wow, nggak cuma wow tapi wow. Salah satu problem di pendidikan adalah pemerataan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Wow. Pemerataan pendidikan mungkin tidak akan terkejar dalam waktu dekat ini, tapi pendidikan yang lebih humanis, yang lebih memanusiakan peserta didik, guru maupun orang tua, dan di masa yang akan datang, harapannya pemerintah bisa memeratakan pendidikan ini dari Sabang sampai Merauke itu dengan kualitas yang jos, sehingga di masa yang akan datang pendidikan akan jauh lebih baik lagi. Kemudian yang kedua itu terkait dengan Bapak Ibu guru. Rata-rata guru memiliki pekerjaan yang paling penting di muka bumi ini. Paling penting, sama pentingnya dengan dokter. Namun mereka dibayar rendah. Ya bagi saya rendah ya. Guru itu seharusnya mendapatkan gaji sebanyak dokter. Namun banyak sekali kendalanya karena memang salah satunya adalah banyaknya sekolah yang ada di Indonesia itu sekitar ini tahun 2017-2018 itu sekitar 307.655 sekolah itu sudah tergabung antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi sekolah negerinya itu 169.378 dan sekolah swastanya itu sekitar 138.277. Kalau saya hitung-hitung ya, tadi saya coba hitung-hitung gitu. Ini kalau misalkan satu sekolah itu membutuhkan cuma 6 guru, saya rasa kebutuhannya lebih mungkin ya. Terutama SMP dan SMA mungkin. Jika setiap sekolah membutuhkan 6 guru,
maka seluruh guru itu sekitar 1.845.930. Banyak sekali, tapi faktanya lebih daripada itu. Jika satu guru memiliki gaji 10 juta per bulan, maka per bulan pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 18.459.300.000.000. Kalau 1 tahun ya berarti 221.511.600.000.000. Very big. Sekarang kita coba melihat guru-guru yang ada di sekitar kita. Mereka bekerja dalam sebuah sistem tanpa ada banyak pilihan yang dilakukan dan hak yang didapat. Kurikulum yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang sebagian besar tidak pernah mengajar sehari dalam kehidupannya. Pernah ngajar? Enggak. Pantas. Yang terobsesi dengan tes standarisasi yang mereka pikir berkutat dengan pertanyaan pilihan ganda akan menentukan kesuksesan siswa-siswi di sekolah? No. Tapi memang faktanya pilihan ganda itu adalah pilihan yang digunakan pada saat keadaan mendesak, pada saat darurat. Sistem yang membuat hampir semua sekolah titik ukurnya adalah nilai ujian, sehingga nanti paradigmanya akhirnya menjadi nilai ujian itu adalah titik ukurnya, nilainya adalah titik ukurnya. Sepertinya kita memang harus mulai menghargai yang namanya proses belajar dan membuang jauh-jauh cara curang untuk memperoleh nilai tinggi. Ya, pada akhirnya yang kita butuhkan bukanlah nilai, tapi kemauan belajar, rasa keingintahuan yang tinggi, keberanian untuk bertanya, tak cepat puas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, semakin kita mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Kemudian untuk para orang tua dimanapun berada, saya tidak sedang mengajarkan teman-teman semua yang melihat video ini menjadi orang tua ideal, not. Tidak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan agar kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua itu jauh lebih maksimal. Yang pertama yaitu keharusan orang tua untuk menghormati guru. Guru sebenarnya tidak minta untuk dihormati, tapi bagaimana orang tua dan guru itu saling menghormati, sehingga orang tua memiliki anggapan bahwasanya guru adalah orang tua kedua yang ada di sekolah untuk anaknya. Dan yang kedua terkait dengan memahami bahwa pekerjaan mengajar adalah pekerjaan yang kompleks dan dinamikanya sangat naik turun, sehingga perlu didukung dari berbagai aspek. Kemudian apabila guru memiliki banyak sekali kesulitan mengajar kepada siswa, orang tua akan membantu semaksimal mungkin. Ya, bantuan ini bisa berupa pemantauan secara berkelanjutan di rumah. Kalau di masa pandemi ini, saling pengertian antara guru dan orang tua, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, kritik orang tua itu bagi guru itu sangat penting sekali. Penting. Guru juga harus memiliki keterbukaan, legowo dikritik. Jadi orang tua memang wajib untuk menyampaikan kritik kepada sekolah, terutama kepada guru, tetapi dengan cara yang santun. Begitu juga dengan guru, sehingga terjadi saling menghargai antara orang tua dan guru. Karena pada dasarnya seharusnya guru itu harusnya senang dikritik, sebab itu dianggap sebagai saran yang sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan belajar anak-anak yang ada di sekolah. Dan terakhir, kita bisa melihat pemerintah ini salah dalam membuat sistem pendidikan. Kita juga bisa melihat guru-gurunya yang salah dalam mendidik dan melakukan proses pembelajaran. Atau bahkan para orang tuanya yang salah dalam melakukan pendidikan di rumah, melanjutkan pendidikan dari sekolah dan dilanjutkan di rumah.
Tapi sebelum kita semua menyalahkan satu sama lain, coba kita tanya pada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk pendidikan di Indonesia? Saya Pak Maul, Lifelong Learning. Batu bata semuanya sama, standarnya sama. Duh, astagfirullahaladzim. Tapi memang faktanya pilihan ganda itu adalah pilihan yang digunakan pada saat keadaan mendesak, pada saat darurat.